warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus alumni SMP Negeri 47 angkatan 88. 88, 86, 92 sekarang. Oh, gabung ya? Bu Meni termasuk yang angkatan berapa? Oh, 83. Lebih tua lagi loh. Oh, beliau teman ngaji saya, Bu Meni ini. Yang semoga segenap pengurus alumni SMP Negeri 47 dari angkatan 86, 88 sampai 92. Semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Semoga termasuk dalam kategori yang Nabi sabdakan, al-mutahabbina lillah. Jadi yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Semoga termasuk itu ya, amin insyaallah. Karena orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu kalau dalam hadis Sahih Muslim mendapatkan naungan pada hari di mana la dhilla yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Saya yakin jenengan insyaallah ketemu ini karena Allah, nanti juga berpisah juga karena Allah, dan mau ketemu karena saling mencintai karena Allah. Dalam hadis Sahih Muslim yang lain juga disebutkan tentang orang yang mencintai karena Allah ini akan dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, kalau Bu Uning Prita Uning yang mana yang hubungi saya? Oh, jenengan. Ampun nggih. Yang hubungi beliau, yang hubungi saya beliau. Belum tahu wajahnya, sekarang baru tahu. Oke. Terus dalam hadis Sahih Muslim itu diceritakan ada seseorang yang berkunjung ke satu kampung untuk menemui saudaranya. Taruhlah panjenengan yang datang ke SMP 47 ini untuk ketemu dengan teman-temannya. Dalam hadis Sahih Muslim itu diceritakan Allah utus satu malaikat untuk menyamar menghadang orang itu. Orang itu ditanya dalam hadis Sahih Muslim itu, Anda mau kemana? Atau kamakal, ini mafhum riwayatnya, saya akan menemui saudara saya di kampung ini. Kata malaikat itu, apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan? Kata orang itu, tidak. Semata-mata karena saya mencintai saudara saya ini karena Allah. Insyaallah jenengan kesini juga karena saling mencintai karena Allah. Kata malaikat itu gini, saya utusan Allah,
Saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Masya Allah. Semoga kita termasuk yang ini ya. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Bahkan dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi disebutkan riwayat pula tentang di mahsyar nanti itu ada fasilitas berupa mimbar-mimbar dari cahaya. Manabir min nur. Jadi mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di antaranya yang berhak atas mimbar-mimbar dari cahaya itu adalah amalannya sewaktu di dunia adalah dia saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Saya ulang, semoga kita termasuk yang ini. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, tentu yang utama mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Matur jazakallahu khairan. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra
siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Tadi Ustaz sinten asma Ustaz? Ustaz Rudi tadi kan apa? Oh, Kiai. Oke, boleh. Kata Kiai Rudi tadi tambah tinggi, enggak apa-apa, amin dan barokah. Baik, biar akrab Ustaz aja lah. Kata Ustaz Rudi tadi sudah menceritakan kepada kita berkaitan dengan bulan Muharram, di mana dalam kalender Islam ini bulan pertama yang berarti pergantian tahun dari tahun sebelumnya masuk ke tahun berikutnya. Sebenarnya ini isyarat dari Allah betapa pergantian waktu itu sebenarnya mengingatkan kita semakin dekat untuk lanjut ke perjalanan berikutnya sebenarnya. Karena tidaklah berlalu waktu itu kecuali kita semakin dekat dengan ajal kita. Karena yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa saat ini kita itu tinggal di satu tempat yang disebut dengan ardun. Ardun itu bumi. Sifat kehidupan di bumi ini dunia. Dunia dari kata dana artinya pendek, sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam apa? Barzakh. Itu mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam apa? Barzakh. Itu mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa. Yang perlu kita perhatikan adalah hendaklah kita memperhatikan dunia kita untuk akhirat kita. Itu perintah Allah dalam Al-Quran di surah Al-Hasyr ayat 18. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang itu memperhatikan yang lalu untuk hari esoknya. Kalau di tafsirnya disebutkan, hendaklah seseorang itu memperhatikan dunianya untuk akhiratnya. Karena kesempatan kita memesan surga itu hanya di dunia. Saya ulang ya, kesempatan kita memesan surga itu hanya di dunia ini saja. Begitu kita masuk ke alam barzakh, kita tidak bisa lagi pesan surga. Bersyukur kalau ada yang memesankan. Anak-anaknya rajin mendoakan, punya stok sedekah jariyah yang cukup dan banyak misalnya, punya stok ilmu yang bermanfaat yang diamalkan banyak orang, itu masih mendingan lah. Tapi kalau nggak punya semua itu, udah wassalam aja. Karena saya ulang, kesempatan untuk memesan surga itu hanya ada di dunia ini saja. Hanya ada di dunia ini saja, pakai saja. Karena setelah alam dunia kita nggak bisa pesan lagi, kecuali dipesankan tadi itu. Allahu Akbar. Makanya saya ulang di Al-Hasyr ayat 18, kita diperintah betul untuk memperhatikan dunia kita untuk akhirat kita. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, Bu, silakan, monggo. Monggo. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, berdiri, lompat-lompat juga boleh, bapak-bapak juga boleh, bebas. Faktor U. Tahu aja Ustaz. Saya ulang, kesempatan kita mesen surga cuma di dunia ini saja. Karena kalau kita perhatikan, saya ulang tadi, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus pergi atau lanjut ke alam berikutnya. Perjalanan kita ke depan tuh lebih panjang tahapannya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ini bumi ini tempat yang ketiga yang kita singgahi. Sebelumnya kita di alam rahim, sebelumnya kita di alam azali. Di alam azali itu di alam roh, ketika kita hidup di alam roh tanpa raga, tanpa jasad. Saat kita hendak kirim ke sulbi orang tua kita, diabadikan informasinya oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 172 itu. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Itu awal mula kita di alam azali berupa ruh tanpa badan.
Berarti yang aslinya kita yang roh, bukan yang badan ini. Karena badan ini baru kita peroleh di alam rahim dari hasil mengumpulkan, dari ongol-ongol, dari apa lagi, dari jengkol, dari toge. Yang aslinya kita bukan yang raga ini, tapi yang roh. Maka hati-hati yang terlalu sibuk dengan jasmani melupakan rohani. Hati-hati dengan yang sibuk dengan jasmani melupakan rohani. Ibu-ibu silakan perhatikan kesehatan jasmani, bapak-bapak juga, tapi jangan lupa rohani kita. Silakan jaga kesehatan, rawat kecantikan, pakai skincare, kolagen, serum kinclong, embus macam-macam lah. Silakan menjaga kesehatan body, silakan, tapi jangan lupa kecantikan rohani, kesehatan rohani. Karena yang sesungguhnya kita yang rohani itu, bukan yang jasmani. Jasmani penting kita rawat sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Tapi rohani itu jauh lebih penting, bukan jauh lebih penting. Karena yang sesungguhnya kita yang rohani itu. Allahu Akbar. Orang itu sebetapapun jasmaninya sehat, kalau rohaninya yang sakit, bok teriak tawa 10 as-salatu khairum minan naum, insyaallah tetap tidur insyaallah. Kenapa? Karena yang sakit rohaninya. Tapi walaupun jasmaninya sakit, kalau rohaninya yang sehat, bangkit bangun untuk sholat. Kenapa? Karena yang sakit cuma jasmaninya, rohaninya nggak sakit. Saya ulang, dua-duanya perlu kita jaga, tapi yang jauh lebih penting itu rohani sebenarnya. Karena yang sesungguhnya kita itu yang rohani. Allahu Akbar. Cantik dan ganteng fisik itu relatif, tapi jelek akhlak itu absolut. Kira-kira gitu. Bisa dipahami ya? Maka berapa banyak orang yang kelihatannya cuantiak pakai kof ning mblenek-ke. Mblenek itu menyebalkan. Guanteng fisiknya tapi kelakuannya jubahat itu ya nyebelin. Makanya saya ulang, perlu kita percantik pakai kof ya, dan perganteng batin kita, karena sesungguhnya kita yang batin itu, yang roh itu. Dikirim kita ke rahim ibu kita, itu pertama kali kita punya jasad. Dan jasad itu kita pakai sampai sekarang ini. Jasad kita ini dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau orang biologi menyebutnya 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Jadinya kita ini sekarang ini. Fisik kita yang kita pakai sampai sekarang ini. Seiring berjalannya waktu, ini tadi kita harus lanjut ke alam berikutnya, karena kita sedang dalam perjalanan menuju ke alam berikutnya. Karena kita bukan penduduk bumi, bukan. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Nah itu kita ini. Karena bumi bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dan kita bukan penduduk bumi, kita adalah penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Sehingga mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus pindah ke alam berikutnya. Namanya alam barzakh. Proses perpindahannya namanya sakaratul maut. Sakaratul maut dari kata sakaro artinya mabok teler. Kata Imam Ghazali rahimahullah, orang kalau mengalami sakaratul maut seperti orang yang mengigau. Apa yang diigaukan orang ketika tidur, kebiasaan dia semasa bangun. Apa yang diigaukan orang ketika mau mati, kebiasaan dia semasa hidup. Dan statement beliau ini dibenarkan oleh sebuah riset yang menyatakan bahwa kadar IQ seseorang menjelang kematiannya itu bisa sampai di bawah kadar IQ-nya orang yang idiot. Jadi betul-betul di bawah sadar. Makanya mungkin kita pernah ketemu dengan sebagian orang menjelang wafatnya ringan lisannya mengucap la ilaha illallah. Tapi mungkin ada yang mengucap yang lain-lain.
Saya pernah menjenguk seorang ustadz dalam kondisi sudah tidak sadar beliau. Itu syahadatnya sempurna sambil nunjuk ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam keadaan nggak sadar sudah. Kata saudaranya, beliau ahli sholat beliau. Saya pernah jenguk seorang ustadz dalam keadaan tidak sadar sudah. Beliau menyatakan ayat alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Pas dalam kondisi tidak sadar itu mengigonya itu beliau. Kata saudaranya, beliau kalau ceramah sering pakai ayat ini katanya. Allahu Akbar. Ada orang yang begitu mudahnya mengucap la ilaha illallah. Allah yarham Kiai Haji Sahal Mahfud, Rois PBNU di masanya dan Ketua MUI di masanya. Beliau itu cerita dokternya menjelang wafat di malam Jumat ba'da Isya tidak berhenti lisannya mendoakan gurunya, dan terakhir sebelum wafatnya zikir la ilaha illallah sampai jam 1 dini hari dengan sangat jelas. La ilaha illallah. Allah yarham Kiai Haji Sahal Mahfud. Allahu Akbar. Saya pernah menemani nenek saya, Allah yarham nenek saya, dari jalur ibu wafat di depan saya. Akhir ucapannya Allah, Allah, Allah 3 kali. Sebelum akhirnya beliau wafat di hadapan saya. Allah, Allah, Allah. Sementara suami beliau, kakek saya dari jalur ibu, itu wafat dalam kebiasaannya, dalam salat tahajud, dalam zikirnya la ilaha illallah. Saat itu Allah yarham paman saya mendengar kakek saya zikir, kok tumben-tumbennya suara zikirnya kenceng dan kayak naik ke atas gitu. Begitu disamperin ternyata beliau sudah wafat dalam zikirnya la ilaha illallah. Maka mumpung masih hidup, ringankan lisan dan hati untuk mengucap la ilaha illallah. Kenapa kok cuma harus dengan hati? Karena kalau cuma lisan saja ngerti kayak burung beo nanti. Saya pernah baca sebuah cerita di medsos. Saya tidak tahu ini sahih apa enggak ceritanya, tapi saya ceritakan dan saya tidak bohong karena saya baca di medsos ya. Ya, jadi tidak tahu betul apa enggak. Tapi kita ambil hikmahnya aja. Ada seorang kiai di medsos, ada seorang kiai punya burung beo. Burung beo ini itu sering zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya saya percaya karena saya punya kakek buyut Allahyarham Mbah Haji Sumplo itu, kakek saya itu punya burung beo juga. Itu sering assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, yes, selama saya percaya aja kalau ada burung beo bisa mengucap la ilaha illallah. Suatu saat burung beo ini lepas. Dalam cerita itu para santri ngejar burung beo itu. Rupanya burung beonya keserempet mobil. Akhirnya mengalami sakaratul maut. Burung beonya mengalami apa? Sakaratul maut. Santri lari tergopoh-gopoh. Pak Kiai, mohon maaf, burung beonya ketangkep tapi sekarat Pak Kiai, keserempet mobil tadi. Maka Kak, dipegang burung itu oleh Pak Kiai dalam kondisi sekarat. Kiainya itu nangis. Dalam cerita yang saya baca itu kiainya nangis. Kata santrinya, sudah Pak Kiai, tidak usah nangis. Nanti kita belikan bahannya baru di Pramuka 1,5 juta kira-kira. Bahannya kan baru di Pramuka kira-kira 1,5 juta. Terus kata kiai itu, saya nangis bukan karena burung ini mau mati. Saya itu nangis, burung ini hari-hari ngucap la ilaha illallah, tapi pas mau mati kok teriak gitu. Apa kata kiai itu? Saya ini tiap hari juga mengucap la ilaha illallah. Saya khawatir kalau nanti pas saya mati, saya tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Apa bedanya burung beo dengan kita? Burung beo kan cuma membeo di mulut aja. Kita jangan cuma di mulut tapi juga dengan di hati. Lisan kita mengucap la ilaha illallah, hati kita mengucap tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah bukan Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa merizki saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Allah. Isbat Allah menafikan makhluk. Isbat Allah menafikan makhluk. Itu kita tanamkan betul. Karenanya saya ulang, jangan cuma di lisan tapi juga di hati. Saya dulu pernah membayangkan, ini pikiran nakal saya ya.
Saya membayangkan gini, itu kadang lewat depan rumah saya itu, Pak. Teh sate gitu. Teh sate gitu. Itu hampir tiap hari. Saya bayangkan gini, nanti orang matinya teriak apa ini? Karena tiap hari teriak teh sate. Kadang lewat lagi, ada lagi yang depan rumah itu lewat ada sol sepatu gitu. Itu hampir tiap hari itu ada lewat sol sepatu gitu. Saya bayangkan nanti orang ini kalau mati teriak apa gitu. Karena dia mengucap di hari-hari sol sepatu gitu, sol sepatu gitu. Ada lagi yang lewat kakek-kakek beras. Allahu Akbar. Kalau di kampung saya itu malah teriakannya macam-macam. Itu ada pagi atau sore kadang jualan itu. Weci getasan gedang goreng anget itu di Lumajang sana. Kampung saya di Lumajang. Weci itu bakwan. Weci getasan gemblong. Gedang goreng pisang goreng anget gitu. Itu hampir tiap hari lewat itu. Weci getasan gedang goreng anget gitu. Apal itu, saya seneng gitu. Terlewat lagi nanti belum gitu. Jemblem itu kalau di sini misro, tapi enggak. Misro itu kan di mentah-mentah, iya gula dan mentah. Kalau jemblem itu singkongnya dikukus dulu, terus ditumbuk halus, diisi gula juga, digoreng, enak itu, namanya jemblem namanya. Nah, namanya jemblem gitu, mirip kayak getuk goreng, mirip kayak gitu, tapi beda lagi. Tapi di kampung saya namanya jemblem namanya. Itu lewat, weci getasan gedang goreng anget, nanti lewat lagi jemblem gitu. Saya cuma membayangkan. Ini nanti orang ini matinya teriak apa? Belum lagi yang lewat mai gitu, tukang siomay itu. Tapi sampai detik ini, Pak, saya punya tetangga Madura banyak. Saya punya langganan sate Madura juga banyak. Saya belum pernah dapat kabar mereka meninggal dalam keadaan teriak teh sate. Belum pernah, Pak. Saya belum pernah dapat cerita tukang siomay meninggal mai. Belum pernah. Saya belum pernah ada orang meninggal teriak misalnya tadi beras, belum pernah. Kenapa coba? Karena semua itu cuma berlalu di mulutnya saja. Tapi kalau yang tombok SDSB, dulu SDSB zamannya Pak Sudomo itu dulu. Iya Pak, itu zaman SDSB dulu, orang mati teriak nomor piro sing metu cak, itu nomor berapa yang keluar itu ada itu. Iya itu. Cerita itu ada lah paling tidak. Allahu Akbar. Makanya saya ketika masih SMP, seingat saya saat itu, saya pernah diajak oleh ayah saya Allah yarham mendoakan tetangga yang akan meninggal dunia. Kita mendoakan, ada yang nalkin, macam-macam. Apa yang saya dengar saat itu dari orang yang akan meninggal ini? Bir. Rupanya dia ahli itu, Pak. Ahli paloma, topi miring, apa mana? Ya bangsane pil ekstasi, pil kuplo, pil gendeng, pil goblok, semacam-macam itulah. Naudzubillah misyari tadi. Naudzubillah misyari tadi. Makanya hati-hati dengan kebiasaan lisan kita. Takutnya itu yang keluar di akhir hayat kita. Semoga akhir hayat kita ucapannya adalah La ilaha illallah. Amin, Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan. Allahu Akbar. Maka terus kemudian sakaratul maut itu akan terjadi, dan bagi orang yang meninggal sendiri, sakaratul maut itu tidak terjadi begitu saja. Jadi kematian itu bagi orang yang mati itu sendiri sebenarnya tidak terjadi begitu saja. Kalau dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi disebutkan ada namanya delegasi malaikat maut. Uban itu termasuk uban itu. Uban mulai berkurangnya kekuatan tenaga itu delegasi malaikat maut itu namanya. Mulai sering lupa itu delegasi malaikat maut itu. Tapi terlepas dari itu, dalam hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah rahimahumullah, dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan hadis ini sahih dari semua jalur periwayatannya. Sebelum malaikat maut datang, itu sudah ada malaikat pendahulu yang datang.
Dimana kalau orang ini orang yang baik, maka dia akan dirahmati oleh Allah. Kalau yang akan mati ini orang yang jubahat, maka yang datang adalah malaikat azab. Jadi sebelum kematian ada malaikat pendahulu yang datang. Saya ulang tadi, kalau dia orang baik yang datang malaikat rahmat. Kalau yang akan mati ini orang yang jubahat, maka yang datang adalah malaikat azab. Dalam riwayat itu diceritakan bahwa malaikat pendahulu yang datang ini bisa dilihat oleh orang yang akan meninggal sejauh mata memandang. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, namun keberadaan malaikat ini dirahasiakan oleh Allah. Sehingga orang yang akan mati itu ketika mau cerita ke temannya, ke saudaranya bahwa dia akan mati, itu ngomongnya nggak utuh. Baru ngomong sebagian, cerita yang lain. Baru ngomong sebagian, dibuat lupa. Sehingga nanti ketika dia mati, orang takziah kayak ngumpulin puzzle. Ya Allah, kemarin dia ngomong mau pergi itu ini berarti maksudnya. Ya Allah, dia kemarin. Makanya kan beberapa orang mau meninggal kan kadang ngomongnya itu gimana gitu ya. Saya punya jamaah 2 pekan sebelum meninggal, dia ngomong sambil lihat cucunya. Nanti kalau bapak pergi yang nemenin adik siapa? Keluarganya menanggapi pergi itu tugas keluar kota. Tapi ternyata beliau akan meninggal dunia. Allahu Akbar. Allah yarham ayah saya sebelum wafat ceramah. Ini ceramah terakhir saya, kata ayah saya. Setelah ini anak saya yang melanjutkan. Ternyata itu betul ceramah terakhir beliau. Setelah itu adik saya yang melanjutkan ceramah beliau. Allahu Akbar. Nah, jadi banyaklah orang-orang, atau mungkin ngomongnya jelas, tapi yang diomongi gak mudeng. Gak mudeng itu gak dong itu gak paham. Ngoten nggih. Tahun 2014 ada seorang kiai di Jawa Timur itu, Allah yarham, sebelum beliau wafat, beliau umroh. Saat umroh itu beliau saat di Nabawi cerita ke adiknya, saya tadi mimpi ketemu malaikat maut, kata beliau. Apa katanya Kang? Katanya saya mau meninggal, kata beliau gitu. Katanya saya mau meninggal. Jelas ngomongnya, cuman adiknya itu dikira sambil lalu aja lah, namanya juga mimpi kan. Ternyata begitu pulang ke pesantrennya di Jawa Timur itu, beliau semakin rajin dakwahnya. Kata adiknya, Kang, kamu itu sedang sakit, banyak istirahat. Kata beliau, orang mau mati kok suruh istirahat. Aku ini lagi balapan sama malaikat maut yang mau suruh istirahat, kata beliau. Ternyata betul. Saya itu bulan Ramadan, sudah berbuka puasa beliau, sholat sunnah nunggu jamaah maghrib. Beliau meninggal dalam keadaan menunggu sholat jamaah maghrib itu. Masya Allah. Dalam kebiasaan baik beliau, Masya Allah. Nah, makanya ini saya ulang, penting sekali untuk kita renungkan. Milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik agar nanti kita diwafatkan dalam keadaan yang baik yang Allah ridhoi. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah, malaikat itu bisa dilihat oleh orang yang akan meninggal itu sejauh mata memandang. Orang yang nggak ngerti dikira itu jin, kata Imam Al-Qurtubi. Sehingga orang minta diruqyah. Malaikat itu dikira jin, akhirnya dia minta diruqyah. Dan saya pernah ketemu dengan orang seperti itu. Ada orang menjelang wafatnya minta tolong untuk diruqyah, katanya saya diikuti orang ini, ada orang yang mengikuti saya, ada. Saya udah curiga itu, jangan-jangan malaikat maut ini, atau pendahulunya malaikat maut. Qaddarallah, ternyata betul nggak lama beliau wafat. Tapi untuk orang yang baik tidak usah khawatir. Dalam riwayat itu disebutkan SOP-nya para malaikat pendahulu itu datang, SOP-nya wajib ngucap salam. Assalamualaikum, permisi terlebih dahulu. Nah, nanti ibu-ibu, bapak-bapak kalau pulang kok ngelihat banyak orang tapi keluarga nggak ngelihat, ya siap-siap aja. Saya doakan panjang umur yang barokah semuanya, amin Allahumma amin insyaallah. Ini karena kita ngaji biar kita tahu ilmunya, biar nggak dikira jin itu gitu loh. Allahu Akbar. Wes, singkat kata singkat cerita, pertanyaannya berapa lama itu Ustaz? Jarak antara malaikat maut dan malaikat pendahulu itu berapa lama jaraknya? Kalau di hadis yang saya baca, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak menyebutkan berapa lamanya jarak antara malaikat pendahulu dan malaikat maut datangnya. Tapi dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, Siti Aisyah mensyarah hadis itu. Beliau mengutip pernyataan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Itu bahkan terjadi 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia. Adalah kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, pernyataan Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika mensyarah hadis itu. Itu bahkan 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia. Kalau orang yang baik, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang didatangkan malaikat rahmat yang akan membantu yang bersangkutan guna husnul khatimah. Jadi kalau malaikat rahmat diutus oleh Allah untuk membantu orang yang akan meninggal itu supaya husnul khatimah. Tapi kalau orang itu jubahat, yang datang malaikat adab, seliurannya setan menggoda dia supaya husnul khatimah, tidak dihalangi oleh malaikat adab itu dan tidak pakai salam. Karena malaikat adab, naudzubillahi min syarri dzalik. Maka pada hari H di mana malaikat maut datang, karena yang akan meninggalin orang yang baik, sama malaikat maut pun SOP-nya wajib mengucap salam. Hadisnya tadi kalau ayatnya ada di surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 32. Kalau mau lengkapnya dari 30, 31, 32 tentang orang yang bertakwa, apa kata Allah? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya malaikatnya wajib ucap salam. Salamun alaikum, permisi terlebih dahulu. Salamun alaikum, permisi terlebih dahulu. Jadi ibu nggak usah khawatir kalau kita orang baik, semoga kita orang baik menurut Allah. Itu SOP-nya apa? Malaikatnya mengucap salam. Salamun alaikum, permisi terlebih dahulu. Tapi permisinya mau nyabut nyawa, Bu. Permisinya mau nyabut nyawa. Tapi masih mending lah permisi terlebih dahulu. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan firman Allah dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 8, doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kata rahmah di situ diterjemahkan, ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi dengan malaikat Jibril. Orang yang rajin baca doa ini punya kans besar saat matinya ditemani malaikat Jibril. Kebayang malaikat mau datang, ada komandannya di situ. Pasti ini orang baik, hormat pasti. Salamun alaikum. Dan malaikat Jibril akan menghalau setan-setan yang berusaha menggoda orang yang akan mati. Oh, itu Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pun singkat kata singkat cerita, saya ulang, singkat kata singkat cerita, apa yang terjadi ini kalau untuk orang yang baik seperti itu keadaannya, orang yang tidak baik keadaannya juga berbeda. Semua kita digolongkan dalam golongan orang-orang yang baik menurut Allah. Amin. Allahumma insyaallah, mudah-mudahan. Itu begitu. Maka begitu malaikat maut datang, orang yang akan meninggal ini dalam riwayat itu disebutkan mengalami keresahan yang sangat. Jadi orang yang akan meninggal ini mengalami keresahan yang sangat. Bahkan 2 keresahan yang sangat. Kan begitu malaikat maut datang, orang yang akan meninggal ini mengalami 2 keresahan yang sangat dalam riwayat itu. Apa itu? Yang pertama tentang keluarganya yang akan ditinggal. Tentang keluarganya yang akan ditinggal. Kalau dia punya anak, terutama tentang anak-anaknya. Dalam riwayat itu disebutkan terutama tentang anak-anaknya. Bagaimana nasib keluarganya, terutama anak-anaknya sepeninggal dia. Wallahu a'lam bishawab. Saya beberapa kali takziah itu, di antara kejadian adalah ketika suatu saat saya cerita tentang ini, anaknya itu cerita sama saya. Ayah saya Ustadz sebelum meninggal dunia telepon teman-temannya. Aku titip anakku ya, aku titip anakku. Sebelum meninggal itu, sorenya sebelum meninggal itu telepon teman-temannya. Santrinya, kakaknya santri saya ketika kecelakaan menjelang meninggal dia teriak, titip anak saya, titip anak saya, titip anak saya. Demikian juga ketika
Dan beberapa yang ada jamaah Syed Sosro juga itu menjelang meninggal, dia ngomong sama saya keadaan seperti ini sekarang, Ustaz, sakit maksudnya, sementara anak-anak masih kecil. Jadi orang itu kalau mau meninggal itu diantara yang diresahkan adalah keluarga yang akan ditinggalkan, terutama siapa? Anak-anaknya. Bagi orang yang baik, keresahannya dijawab oleh para malaikat. Bagi orang yang baik, keresahannya dijawab oleh para malaikat. Anda gak usah khawatir. Kalau bahasa ini mafhum riwayat makal, Anda gak usah khawatir, anak-anak Anda dijamin oleh Allah sepeninggal Anda. Statement malaikat ini cocok dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadidan. Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Jadi kita ini disuruh mengantisipasi oleh Allah jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah syahwat, lemah segala. Supaya enggak lemah, perintah Allah Pak, ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Jadi sedikit banyak laku jujur kita, laku takwa kita itu berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Maka orang yang akan meninggal ini tenang. Tenang karena dikabarkan keturunannya, keluarganya akan baik-baik saja sepeninggal dia. Maka keresahan yang kedua muncul kemudian. Apa keresahan yang kedua itu? Setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Maka kalau dia orang yang baik, orang yang bertakwa, keresahannya dijawab. Yang versi Ahmad hadisnya, redaksi malaikatnya mirip dengan di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 30 itu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Anda gak usah takut, Anda gak usah sedih, Anda dijamin masuk surga. Semoga kita termasuk yang ini. Amin. Allahumma. Maka dia tenang setenang-tenangnya. Karena tenang setenang-tenangnya, yang versi Ahmad hadisnya sahih al-kamakal, dicabut nyawa itu dari arah ubun-ubun, yang ketarik dari arah kaki. Dicabut dari arah ubun-ubun, yang ketarik dari arah kaki. Makanya orang tua dulu kalau ngeliat orang sakit, jenguk orang sakit, dipegang pahanya anget, betisnya adem, ngomongnya apa? Kumpulin keluarga, udah deket. Dipegang betisnya adem, kok pahanya anget, ngomongnya apa? Kumpulin keluarga, udah deket. Itu kalau versi Ahmad hadisnya dicabut dari arah ubun-ubun, yang ketarik dari arah kaki. Nanti ditarik sampai sini. Sampai sini namanya hulqum. Di Al-Waqi'ah Allah berfirman, "Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Maka sampai sini dia lihat tempat tinggalnya tuh. Orang yang baik, orang yang bertakwa melihat surga. Semoga kita melihat surga, amin. Surga yang ada Rasulullahnya Muhammad SAW, amin. Allahumma. Begitu melihat surga, sewenang itu yang akan meninggal itu. Dengan senang hati dia mau meninggal. Ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, hadisnya dhaif, namun insyaallah maknanya sahih atau kamakal. Disebutkan bahwa ketika itu ditawarkan kepadanya, bagaimana mau lanjut masuk surga atau kembali ke dunia. Orang yang akan mati itu melihat ke arah dunia, balik ke tempat yang sumpek itu, melihat ke bawah, melihat ke dunia itu, balik ke tempat yang penuh kesedihan dan kesumpekan itu, mau lanjut. Maka karena dia dengan senang hati mau meninggal, yang versi Ahmad hadisnya mirip di akhir surah Al-Fajr redaksinya, saat malaikat mengiringi lepasnya ruh dari badan itu. Apa kata para malaikat? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, silakan kembali kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Maka ruh itu dengan senang hati mau keluar. Ini beda sama orang yang jubahat. Kalau orang yang jubahat, sama, dia resah tentang anak-anaknya, tapi malaikat tidak mau jawab. Bagaimana anak-anak saya? Embuh, kira-kira gitu. Di hadisnya nggak embuh gitu, ini modifikasi.
Ini mafhum riwayat. Tidak dijawab sama malaikat. EGP memang gue pikirin. Oke, anakku nggak jelas. Setelahnya aku surga apa neraka? Nggak dijawab sama malaikat. Terus malaikat datang nggak pakai permisi, nyabutnya suka-suka malaikat. Terus, teko sikile, teko tangan, terserah. Pokoknya ujungnya sama. Sampai sini berhenti dulu. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Sampai sini ngelihat neraka dia, dia orang jahat. Ngelihat neraka nggak mau keluar rohnya itu. Diceritakan dalam hadis itu, ngelihat neraka nggak mau keluar rohnya itu. Di Al-Munafiqun ayat 10 negosiasi dulu supaya ditunda kematiannya. Ditolak oleh Allah negosiasinya di ayat 11-nya karena apa? Karena ajal tidak bisa diakhirkan walaupun cuma sesaat. Maka dia tetap harus mati. Ngelihat neraka itu tidak mau karena nggak mau keluar. Ajal harus tepat waktu, maka dia dipukul. Al-An'am ayat 93, Surah Muhammad ayat 27. Dipukul dia oleh malaikat, dipaksa keluar sampai dibentakkannya, ya ayyatuhan nafsul khabisah. Itu di hadis Ahmad benar redaksinya. Hei jiwa yang busuk, keluar, dipaksa keluar. Ya tentu karena dia ahli neraka, ujungnya juga berbeda dengan yang pertama tadi. Semoga kita termasuk yang disuruh oleh Allah dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kalau saya terangkan terus, ini butuh 5 SKS. Jadi pewanjang ini, karena saya takutnya banyak pertanyaan, karena ini acara alumni, gak pantas saya berpanjang lebar. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Monggo silakan. Karena kalau kita teruskan ini ke depan ini kan masih ada barzah, bagaimana kiat-kiat selamat dari fitnah kubur kan. Terus ada kiamat, yaumul ba'ats, bagaimana kiat-kiat nanti kita dapat fasilitas saat hari kebangkitan. Ada mahsyar, bagaimana kiat-kiat kita dapat fasilitas di mahsyar. Ada pembagian rapot, ada hisab, bagaimana kiat-kiat selamat saat dihisab. Nanti ada mizan, bagaimana kiat-kiat selamat di mizan. Ada sirat, bagaimana kiat-kiat selamat melintasi sirat. Itu ada kiat-kiatnya semua. Cuman ini kalau kita bahas waktunya tidak cukup karena butuh 5 SKS. Ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Monggo. Atau jelas semua. Atau tidak jelas semua. Baik, alhamdulillah Ustaz istrinya, insyaallah agar lebih mungkin dari kawan-kawan, teman-teman sekalian. Ya ini berkaitan dengan memang usia kita nih. Usia kita udah di atas 40 tahun. Jadi di atas 40 tahun ini memang biar mudahan dikit. Iya. Jadi rata-rata ini udah, tapi 92 belum 50, ya kan? Betul saya, betul. Jadi memang sosial kita ini artinya udah saatnya kita memperbanyak porsi untuk bekal, persiapan bekal kita untuk akhirat. Karena kita tadi Ustaz bilang ya, bahwa kita ini adalah bukan penduduk bumi, kita penduduk akhirat yang masih ada di bumi. Karena kita penduduk akhirat, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk pulang kampung, mudik di kampung halaman kita yang kekal abadi. Ya, masalahnya kita belum tahu nih, ya, apakah nanti mudik kita ini bekalnya cukup sehingga kita bahagia di kampung halaman kita atau sebaliknya. Mudah-mudahan kita masih ada waktu, ya, di sisa-sisa usia kita ini, ya, untuk mempersiapkan bekal. Baik, silakan dari rekan-rekan sekalian untuk bertanya kepada Ustadz, ya, baik itu dari ikhwan maupun akhwatnya. Mungkin ladies first, ya, kita persilahkan ibu-ibu duluan nih, ya. Kalau gentleman kita siapkan seperti itu. Baik, mungkin ibu-ibu, tafadhol dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan sedikit. Ada berapa alam yang dilalui oleh manusia untuk mencapai alam akhir? Maksudnya alam
akhirat. Pemberhentian kita Ya, ya. betul. Ya, ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekalian ya, sekalian. Nah, biar mungkin wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz tanya wabarakatuh. juga. Nggih. Kalau kita udah jadi penduduk akhirat, kalau penduduk dunia kan ada hatinya nih setiap manusia. Tapi kalau kita udah jadi penduduk akhirat, itu hati masih ada nggak sih, Ustaz? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekali. sekalian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Ustadz yang saya tanya ya, ketika kita itu misalkan ya dekat dengan orang yang menurut kita ya sudah mendekati sakaratul maut gitu, maksudnya dari ciri-cirinya dia sakit parah atau gimana gitu ya, itu sebaiknya kita yang mendampingi beliau itu agar dia tuh akhir hidupnya mengucapkan kata-kata misalnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu apa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kayaknya terlalu panjang, takutnya kepotong. Apa boleh nggak hanya kita mengajar untuk Allah 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 itu saja Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, 3 pertanyaan dulu ya. Nanti 3 pertanyaan lagi. Yang pertama tadi dari Bu Dian ya menanyakan mengenai tahapan-tahapan alam kita yang kita lalui kita sebagai manusia ya. Dari awal dari A sampai Z apa aja dan mungkin bagaimana cara kita menjalani sebaik-baiknya. Yang kedua dari Pak Hindun yang bertanya mengenai hati ini ya. Hati kita atau hati sebelah kita nih? Oh iya, ada hati kita juga kan gitu ya. Iya, menjadi berkaitan itu ya. Karena itu nanti ya kita menggunakan juga ya. Kalau kira-kira kita pakai enggak itu ya? Karena kan kalau di akhirat kita makan keluarga kita nggak keluar lagi ya. Kita nggak perlu lagi tidur ya, nggak akan tua lagi, nggak akan sakit lagi gitu ya. Nah jadi terakhir dengan Mbak siapa? Lupa saya. Tadi yang bertanya siapa Mbak? Bu Dewi. Iya Bu Dewi, mohon maaf ya. Bu Dewi ya, yang menanyakan bagaimana cara kita untuk bisa mempersiapkan atau biasanya memang gitu ya, orang yang di akhir hayatnya itu jangan sampai dibiarkan ya. Karena banyak sekali godaan-godaan setan di dalamnya ya. Ada yang menyerupai orang tuanya segala macam, bisa menggijilkan bagaimana agar bisa selamat mengantarkan orang-orang yang kita cintai ini bisa di akhir kalimatnya dengan la ilaha illallah. Itu Ustaz. Baik. Yang pertama, tahapan setelah dunia ini yang jelas barzakh. Proses perbedaannya namanya sakaratul maut. Setelah barzakh itu, diantara kiat sederhana supaya kita selamat di barzakh itu adalah perbanyak baca surah Al-Mulk. Hadisnya riwayat Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi hadisnya hasan, walaupun kata Ibnu Katsir hadisnya dhaif, lemah. Namun dalam kalau kita akumulasi bisa hasan di ghairi karena hadisnya banyak sekali masalah ini. Jadi perbanyak baca surah Al-Mulk. Kemudian yang kedua, setelah barzakh ada namanya kiamat. Orang beriman tidak mendapati ini. Hanya orang kafir yang mendapati kiamat kubro. Kalau kiamat kubro ini orang beriman menjelang hari kiamat meninggal semua. Jadi dalam hadis Sahih Muslim, gara-gara menghirup angin udara dari surga itu semua orang yang hatinya ada imannya meninggal semua. Jadi pada saat guncangan dahsyat kiamat kubro hanya tersisa orang-orang yang kafir saja dan jahat saja. Orang beriman tidak mendapati itu. Terus kemudian ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan setelah itu. Hari kebangkitan ini bentuk tubuh kita itu tidak seperti ini lagi. Kalau bentuk kita sekarang kan dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Tadi saya katakan kalau kata orang biologi 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu jadinya kita ini, seperti kita ini. Tapi nanti bentuk tubuh kita dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal kita. Az-zalzalah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum.
pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang ashtata. Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Syatta itu kata tunggalnya, itu artinya macam-macam. Nah ini Allah pakai jamak ashtata. Terjemahannya apa berarti? Bentuk tubuh kita saat itu bukan macam-macam lagi, tapi memuacem. Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka bagaimana akibat dari amal perbuatan mereka. Jadi nanti bentuk tubuh kita berdasarkan informasi amal. Makanya mumpung kita masih hidup, baik-baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama, supaya nanti bentuk kita indah. Karena ada nanti orang itu dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wujuhu yauma idzin na'imah. Wajahnya sumringah, sumeh, bukan siomay ya, sumeh. Sumeh itu ceria, bercahaya. Bukan siomay Pak ya. Tapi ada yang wujuhu yauma idzin khasyi'ah, tertunduk, malu, lecek, kumel, bahkan cacat. Nauzubillahi min dzalik. Sehingga Allah ceritakan dalam surah Toha ayat 124, 125, 126, ada orang yang di mahsyar itu dia ngomong gini, pasca kebangkitan itu, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau giring aku dalam keadaan buta padahal tadinya aku melek? Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Sebagaimana telah datang kepada kamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, sebagaimana kamu mengabaikannya, sekarang pun kamu diabaikan. Itu Allah murka saja bahasanya halus. Itu kalau terjemahan versi Jawa Timur begini, sebagaimana telah datang kepada kamu ayat-ayat kami tapi matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya, maka sebagaimana matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya, maka matamu dibutakan, kira-kira gitu. Jadi ada, naudzubillah, ada orang di dunia melek karena nggak pernah baca ayat Allah, nanti di akhirat dia buta. Dan mungkin ada orang di dunia buta, di akhirat malah melek. Kenapa? Karena hatinya sering dipakai untuk baca ayat Allah. Pokoknya pada hari kebangkitan bentuk tubuh kita sebagaimana amal kita. Dikumpulkan kita di mahsyar. Di mahsyar itu ada yang dapat fasilitas, ada yang tidak dapat fasilitas. Al-Hadid ayat 12-13. Ada dinding pemisah yang Allah buat, di dalamnya ada rahmat, bagian luarnya ada adab. Fasilitas mahsyar itu ada zillun yaumal la zilla illa zillu. Hadis Sahih Muslim itu 7 golongan manusia itu. Ada hadis yang lain, haud telaga Rasulullah Muhammad SAW, yang itu hanya untuk orang-orang yang diakui sebagai umat beliau. Semoga kita di dalamnya, amin insyaallah. Ada juga mimbar-mimbar dari cahaya, di antaranya untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Di samping dapat naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, baru setelah itu ada pembagian rapot. Ada yang terima dari arah depan dan kanan, selamat dia. Ada yang dari arah kiri dan dilempar dari arah belakang, naudzubillah min syarri, dari celaka ini. Setelah itu ada proses hisab. Ada yang bebas hisab langsung masuk surga, ada yang dimudahkan dalam hisabnya ini juga selamat masih, ada yang didesak dalam hisabnya ini alamat celaka. Naudzubillah min syarri tadi. Dan ada kiat-kiatnya bagaimana supaya kita ini paling enggak dihisab dengan hisab yang mudah sehingga kita akhirnya selamat. Bagaimana caranya? Pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah, banyak-banyak memaafkan sesama, permudah urusan sesama, dan tutup aib saudara kita. 5 ini insya Allah kalau kita amalkan, kita dipermudah dalam hisab insya Allah. Terus kemudian setelah hisab ada mizan. Ada yang bebas mizan. Bebas mizan ini dibagi 2. Ada yang bebas mizan karena selamat para nabi dan rasul, karena tidak punya keburukan sama sekali. Apa yang mau ditimbang? Nggak punya keburukan. Ditimbang karena ada perbandingan baik buruk. Yang kedua, orang-orang kafir, ada yang mengatakan, kata Imam Al-Qurtubi, tidak ditimbang. Kenapa? Karena mereka hanya punya keburukan, tidak punya kebaikan, langsung masuk neraka yang naudzubillah min syarri dzalik. Nah, sementara ada yang ditimbang. Ditimbang rumusnya di Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Asal kebaikannya lebih banyak langsung masuk surga, kalau keburukannya lebih berat langsung masuk neraka. Itu rumus dasarnya. Tapi dalam prakteknya Nabi menjelaskan ada teori syafaat. Maka ini penting kita lakukan supaya kita dapat syafaat. Apa itu? Amalan-amalan sunnah. Itu bisa menambah beratnya timbangan. Apalagi puasa dan Al-Quran, itu juga bisa memberikan syafaat dengan izin Allah. Apalagi akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, yang indah, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Jangan sampai orang ngomong sama kita itu rajin ngaji tapi judes, itu rajin ngaji tapi sombong. Jangan sampai gitu. Jaga akhlak, karena akhlak itu hadis Sahih Bukhari, dia adalah hadis yang sangat, dia adalah amalan yang sangat memperberat timbangan nanti di mizan, di yaumil mizan. Terakhir di toko kartu la ilaha illallah. Ini nggak ada yang nandingi sudah. Kalau kita punya kartu itu, karena kita zikir la ilaha illallah,
menancapkan dalam hati isbat Allah, menafikan makhluk, dan kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari, pegang kartu itu, menang pasti hidayah. Itu teori syafaat gitu. Nah, terus kemudian nanti ngantri di sirat. Ngantri di sirat sudah dipindah kaplingnya, sudah dipisah kaplingnya antara yang akan masuk surga dan masuk neraka, itu sudah beda barisannya. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah mengutip satu riwayat yang hadisnya dhaif tapi maknanya sahih insyaallah. Disebutkan dalam riwayat itu ada seseorang yang melihat ahli neraka pas barisan menuju ke sirat. Ternyata yang ahli neraka ini orang yang sering bantu dia di dunia. Kata yang ahli surga itu, kalau bahasa kita ini mafhum berat, "Bu, ibu kenal saya enggak?" Kata yang ahli neraka, paling udah enggak kau beringat, enggak tahu siapa kamu. "Saya, Bu, yang dulu pas ibu nyumbang Quran buat saya ngaji dulu loh. Saya, Bu, yang dulu dakwah saya ibu yang bantu. Dulu ibu yang pesantren saya ibu yang bantu. Bapak yang dulu bantu anak-anak saya masuk madrasah." Itu pokoknya diceritakan semua. Akhirnya apa kata orang ini? Doa sama Allah, "Ya Allah, tolong ibu ini, bapak ini yang sering bantu saya, tolong masukkan dalam golongan saya, karena dia banyak bantu saya dulu ya Allah." Kenapa hadis ini maknanya sahih? Pertama, berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Anjing saja gara-gara bantu Ashabul Kahfi bisa bareng masuk, apalagi manusia. Asal seiman loh ya. Nah, terus kemudian yang kedua berkaitan dengan hadis Nabi, hadisnya sahih riwayat At-Tirmidzi. Nabi bersabda, "Aqamaqat at-tajiru saduqul amin ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada." Orang yang kaya yang banyak bersedekah, saduq itu banyak bersedekah dan amanah, enggak khianat orangnya, itu akan satu rombongan dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Kenapa? Karena banyak dibantu dakwahnya, diajak bareng gitu. Jadi betul memang ada hadis yang mengatakan orang kaya itu masuk surganya 500 tahun setelah orang-orang miskin karena beratnya hisab. Tapi kalau dia banyak bersedekah membantu perjuangan dakwah para ulama, para masyayikh, mendakwakan dakwah Rasulullah Muhammad SAW, ada kemungkinan dia masuk surga pertama bersama rombongan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Itu seperti itu. Itu diantara kiatnya kalau kita ingin selamat saat di antrian sirat. Nanti melintasi sirat juga macam-macam. Ada yang seperti burung terbang, seperti orang berlari, seperti kilat menyambar, seperti orang berjalan, merangkak, ngesot, sampai ada yang nggak bisa langsung kecemplung. Ini kembali pada amal. Maka untuk orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, cepat melintasi siratnya. Menarik kata Imam Al-Qurtubi, di antara sebab orang selamat melintasi sirat adalah karena dia punya amalan di dunia menjaga kehormatan saudaranya sesama muslim. Misalnya ada orang menjelek-jelekan Pak Rudi, Pak Ustadz Rudi di depan saya. Saya tahu beliau tidak seperti yang orang itu bilang. Saya bela kehormatan beliau. Nggak ada beliau ini saya bela. Enggak, Pak Rudi tidak seperti yang Anda bilang. Yang saya kenal Ustadz Rudi orangnya baik, bla bla, masya Allah, bla bla bla. Saya sebutkan. Saya membela kehormatan saudara saya ini, saya nanti akan dibantu oleh Allah untuk melintas sirat dengan selamat. Maka kalau ada orang menjelekkan saudara kita, teman kita yang kita tahu dia tidak seperti itu, kita bela kehormatannya di depan dia tanpa dia mengetahui bahwa dia sedang kita bela kehormatan. Itu tiket melintasi sirat dengan mudah dan selamat insya Allah. Setelah sirat baru surga neraka. Ada yang mengatakan kontoroh dulu. Kontoroh itu jembatan yang menghubungkan antara sirat dengan surga. Dan tapi ini pasti masuk surga sudah. Kalau sirat kan bisa jatuh ke neraka, karena dalam hadis Sahih Muslim dia terbentang di atas neraka. Semoga untuk kita surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Allahumma insyaallah. Ngatan nggih nggih. Nah, yang kedua tadi berkaitan dengan hati. Ada sebuah hadis dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, hadisnya riwayat Al-Baihaqi dari Abdul Razak, hadisnya mursal. Namun tidak semua hadis mursal itu didhaifkan oleh para ulama. Ada beberapa hadis mursal itu dinyatakan sahih oleh para ulama, termasuk ini yang dijamin oleh Imam Al-Qurtubi dalam periwayatannya. Sayyidina Umar pernah ditanya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata beliau? "Hai Umar, bagaimana perasaanmu nanti kalau kamu didatangi malaikat mungkar nakir yang serem itu?" Sebutkan ciri-ciri malaikatnya. Apa jawaban Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? "Ya Rasulullah, apakah hatiku saat itu di kuburan di barzah itu sama dengan hatiku saat ini ketika masih di dunia?" Kata Nabi, "Aukamakau sama." Kata beliau, "Cukuplah engkau dalam menghadapi mereka berdua ya Rasulullah, saya tidak takut insya Allah." Jadi kalau kita ingin tahu keadaan kita saat di akhir nanti, lihat hati kita sekarang. Kalau kita mudah bersyukur, mudah bersabar, mudah bertawakal, mudah tenang, begitulah kira-kira keadaan kita nanti di akhirat. Tapi kalau kita di hati mudah gundah gulana, sulit tenang, bawaannya resah, kemerungsung terus misalnya, barangkali ya begitulah gambaran kita nanti di akhir. Karena hati kita saat itu sama dengan hati kita saat ini.
Lah pas di surga disebutkan oleh Nabi, saat itu hati manusia menjadi satu. Nggak ada perselisihan, nggak ada pertengkaran, tidak ada cemburu. Nanti di surga itu hatinya satu, nanti di surga itu rukun semuanya di surga. Tidak ada cemburu, tidak ada konflik, tidak ada perselisihan di surga hatinya. Jadi Nabi menyebut ada masih hati itu. Nah, tapi nanti pengertian hati itu tentu bukan liver yang ada di tubuh itu, tapi hati dalam pengertian fuad. Fuad itu hati yang paling dalam. An-Najm ayat 11. Maka dabal fuadu maro'a. Hatinya yang paling dalam tidak bisa mendustakan apa yang dilihatnya. Yang terakhir, idealnya akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah. Sebenarnya nggak usah khawatir terputus. Walaupun misalnya la ilaha illallah harusnya kan belum wafat. Apa kata para ulama? Yang dihukumi adalah niat dia, yaitu apa? Pasti niatnya la ilaha illallah. Cuman karena fisiknya keburu lepas dari ruh, lepas dari fisiknya, maka tetap dihukumi muslim. Dan insya Allah tetap dihukumi sebagai orang yang husnul khotimah melihat dari maksudnya. Karena hati itu lebih cepat daripada lisan. Hati itu lebih cepat daripada lisan. Lisan kan tertati-tati karena sakit itu kan. Nah, namun andaikan ibu talkinkan Allah, Allah, Allah boleh apa tidak? Kalau ibu nanya ke saya, jawabannya boleh. Tapi tidak dapat jaminan hadis itu ya. Tidak dapat jaminan hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Enggak dapat jaminan hadis itu. Tapi dapat jaminan hadis yang saya pernah baca hadisnya sahih, la'alla hadisnya sahih Muslim. Mati yang indah itu adalah mati dalam keadaan lisan berzikir kepada Allah. Menyebut nama Allah, Allah, Allah itu bagian dari mati yang indah. Mati yang baik, mati yang husnul khotimah. Tapi tidak dapat jaminan hadis itu. Tapi ditempel oleh Nabi sebagai mati yang indah. Ketika seorang mati dalam keadaan menyebut nama Allah. Saya kira itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Baik. Mungkin dari bapak-bapaknya, ikhwannya. Tafadhol. Jiren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kelihatan. Ustaz, Iya, Pak. kalingan tembok. Ustaz, saya bingung mau nanya apa nih. Pertanyaannya gini, Ustaz. Kita ini kan udah umur 50 tahun, Ustaz. Lewat lah ya. Iya. Mungkin masih ada yang di bawah angkatan sebelumnya. Pertanyaan saya ini cuma saat kita sholat itu kan masih banyak hal-hal yang kita pikirkan di dalam sholat. Jadi fokus terhadap Allahnya itu bisa dibilang paling takbiratul ihram doang kali ya. Habis Allahu Akbar kita udah melayang tuh pikiran kemana-mana. Yang ibu-ibu belum dapat jatah dari bapaknya, yang bapak belum dapat uang buat ibunya, dan banyak masalah dunia yang akhirnya dibawa ke dalam sholat. Yang pertanyaannya adalah gimana meminimalisasi kita untuk bisa fokus minimal ya 60%, Ustaz. Kalau buat 100% mungkin kita yang awam ini masih susah. Karena hidup ini terakhir ini kayaknya keras banget, Ustaz. Gitu. Jadi mohon arahannya gimana caranya kita mempersiapkan diri untuk bisa dekat dengan Allah. Yang paling utama kan di sholat 5 waktu itu, Ustaz. Ya, kalau sholat 5 waktunya aja udah nggak fokus, gimana amalan yang lain? Ntar kayak BO yang tadi tuh, Ustaz. Cuman ngucap doang tapi matinya kuek-kuek juga. Kurang lebih itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Mungkin
Nur, Nasir, Kang Nasir. Ya, satu lagi. Lagi ya, satu lagi Iya. saya Ustaz. Kan tadi Ustaz sekilas menggambarkan masalah hati. Jadi kalau di surga itu kita kalau merasa kita ini surga atau neraka, kita rasakan aja hati kita di dunia ini. Artinya kalau gitu sebetulnya surga atau neraka bisa jadi kita ciptakan di dunia ya Pak Ustaz. Apabila setiap manusia mempunyai hati yang inginnya rukun, inginnya tenang, tidak ada permusuhan, saling menghormati. Begitupun juga di dunia ini bisa juga kita ciptakan neraka ya Ustaz. Apabila di dalam hati kita ini manusia masing-masing adanya tuh selalu perselisihan dan keserakahan. Itu aja sih Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Bagus. Ya, terima kasih. Oke. Waduh. Pertanyaan ya. Ini yang tadi diucapkan oleh Jidet, kayaknya banyak kita banget deh gitu ya. Habis takbiratul ihram, udah deh, apa aja kita pikirin ya. Sampai kita ingat nih, rakaat kedua apa ketiga ya, ketiga apa keempat ya. Banyak kan sujud sahwi mulu gitu. Nah ini jadi ini pelajaran buat kita ya. Mudah-mudahan apalagi yang ditanya pertama kali kan sholat ya. Tadi yang kedua dari Uning ya. Tafadhol Ustaz ya berkaitan Baik. dengan ini. Hati. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya masalah Bapak, masalah saya juga itu. Iya, masalah kita semua. Jadi memang khusyuk itu anugerah dari Allah. Jadi khusyuk itu anugerah dari Allah. Bagaimana ketika kita sholat kita merasa sedang menghadap kepada Allah. Khusyuk itu kan orang yang khusyuk itu kata Allah kan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia merasa sedang menghadap kepada Allah, berjumpa dengan Allah dan dia punya keyakinan penuh bahwa dia semua akan kembali kepada Allah. Nah, kesadaran itulah yang dimiliki oleh orang-orang yang khusyuk dan ini anugerah dari Allah. Karena anugerah dari Allah, mohon maaf ya, biasanya kalau kita di dalam sholat semakin berusaha khusyuk semakin gak khusyuk biasanya. Coba pernah ngalami gak? Kita berusaha untuk khusyuk semakin gak khusyuk. Karena khusyuk itu saya ulang anugerah, itu anugerah dari Allah. Kata kuncinya satu pada tumak nina. Tumak nina. Udah, sholat itu tumak nina saja. Nanti insya Allah ketemu khusyuknya. Gak usah buru-buru. Tumak nina aja. Insya Allah ketemu khusyuknya nanti Pak. Itu satu dulu. Yang kedua, sebelum sholat dikondisikan. Kalau tidak kita kondisikan, gak akan khusyuk. Habis nonton drakor, langsung sholat, gak akan khusyuk udah. Apalagi habis nonton debat politik, udah langsung sholat, gak akan khusyuk itu. Jadi kalau bisa ada persiapan sebelum sholat. Makanya ada di antara amalan yang sangat utama adalah menanti sholat. Menanti sholat. Jadi taruhlah 15 menit sebelum masuk waktu sholat, kita udah persiapan. Mengkondisikan hati kita dengan zikir, dengan baca Al-Quran, itu akan membuat kita lebih mudah untuk khusyuk. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, yang ketiga adalah bacaan sholat itu jangan diterjemahkan di dalam sholat. Terjemahan bacaan sholat itu dipelajari di luar sholat. Begitu kita sholat, kita tinggal merasakannya saja. Itu komunikasi kita antara Allah. Pertama fokusnya memang di sini, tapi jangan berhenti di sini, turunkan ke dada, nikmati dialog itu. Dan itu kita pelajari terjemahannya di luar sholat. Di dalam sholat kita tinggal merasakan. Karena kalau kita sholat fokusnya di sini, di kening ini, lama-lama yang capek, yang cengeng lehernya biasanya. Kita sholat fokusnya di sini, yang capek lehernya biasanya. Tapi kalau kita rasakan di dada, itu akan terasa ketenangannya insya Allah. Jadi begitu diantaranya yang saya tahu. Yang tidak kalah pentingnya lagi faktor eksternal yang masuk dalam tubuh kita adalah makanan. Itu juga sangat berpengaruh terhadap kekhusyuan di dalam sholat. Itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti kita minta kepada Allah hati yang khusyuk, kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi dari Bu Uning berkaitan dengan hati. Oh iya betul.
hati kita saat ini isinya apa, itu sebenarnya informasi awal tentang nasib kita di akhirat nanti. Kan gini ya, orang itu kalau hatinya dipenuhi dengan kebaikan, dengan niat-niat baik, rencana-rencana baik, sikap-sikap yang baik, hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Itu baru niat saja belum dilakukan sudah diberi pahala oleh Allah, dan pahala itu rahmat Allah. Berarti orang yang hatinya penuh dengan kebaikan, niat baik, rencana baik, tujuan baik, dan aneka kebaikan-kebaikan, sabar, syukur, tawakal, itu membuat orang itu dirahmati oleh Allah. Dan rahmat Allah di surga itu adalah, rahmat Allah di akhirat itu adalah surga itu. Sebaliknya kalau hati itu penuh dengan kedengkian, kebencian, rencana jahat, aneka keburukan, maka hati itu jauh dari rahmat Allah, dekat dengan laknat Allah, dan kemurkaan Allah di akhirat itu adalah neraka. Maka ciptakanlah surga dunia kita untuk surga akhirat kita. Sebagaimana hati-hati dengan surga, dengan neraka dunia kita, karena itu bisa menjadi neraka bagi kita nanti di akhirat. Nauzubillahi min syarri dzalik. Saya kira itu Bu Uning ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mau konfirmasi sedikit. Oke. Saya ada yang ngasih tahu begini, Ustaz. Oh, itu. Dalam sholat itu ada 3 titik yang kita bisa, harusnya kita yang awam ini bisa memastikan, bisa membuat kita connect sama Allah. Dia bilang gini, Ustaz. Pertama pada waktu Qadiratul Isra, situ ada inni wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati dan seterusnya. Berarti pada kata-kata itu kita menyatakan bahwa ya Allah, kita hadir nih, kita mau sholat. Intinya kayak gitu. Terus kedua, pada waktu kita membaca iya karena itu, iya karena selain. Jadi agak mula saya memohon dan padamu saya minta pertolongan. Yang terakhir titiknya tadi, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita memberikan minta syafaat pada Rasulullah. Benar nggak Ustaz kira-kira? Terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya pernah mendengar yang Bapak sampaikan itu dari ceramahnya Gus Kausar. Ya, wallahu a'lam betul apa tidak. Tapi yang pasti kalau di fikih itu minimal saat takbiratul ihram. Itu minimal untuk sah dan tidak sahnya sholat. Dalam mazhab Syafi'i itu minimal saat takbiratul ihram. Adapun yang Bapak sebutkan tadi itu wallahu a'lam, saya kurang tahu referensinya. Tapi ya bagus kalau kita di saat itu ingat kepada Allah, bagus daripada cuma di takbiratul ihram doang. Itu yaitu saat takbiratul ihram, terus saat iftitah bagi yang menggunakan iftitahnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda dan seterusnya itu. Terus kemudian termasuk saat Fatihah pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian di saat tasyahud terutama pada saat assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu baik, tidak ada masalah. Secara umum diamalkan bisa. Kenapa? Karena itu bagian dari upaya kita untuk khusyuk di beberapa titik gitu ya. Karena dalam fikih itu tuntutannya hanya saat takbiratul ihram itu aja. Tuntutannya itu. Selebihnya terserah. Tapi saya ulang tadi, khusyuk dan tidak khusyuk itu anugerah dari Allah. Makanya kita kondisikan ya, dan kita mohon kepada Allah hati yang khusyuk. Saya kira itu Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini waktunya memang terbatas, saya yakin dari teman-teman, dari kawan-kawan sekalian mungkin masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Mungkin Ustaz nanti minta itunya Ustaz ya. Mungkin silakan nanti dari kawan-kawan yang mau tanyakan, nanti dari kita tampung dulu, nanti mudah-mudahan bisa dijawab Ustaz via medsos, nanti kita informasikan jawabannya. Selanjutnya sebelum ditutup dengan doa, laporan-laporan dan pengumuman-pengumuman dari pengurus ya, dalam hal ini Pak Fadl, Ketua IKA